Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Indra Pemanukan, channel yang keren dan mantap ini. Kali ini kita masih bersama Bung Ade Imam ya dalam konten filsafat. Namun memang kita sudah lama nih nggak bikin konten-konten lagi Bung Ade ya. Iya, itu ngomong-ngomong agak beda nih backgroundnya nih. Di mana sekarang nih? Di rumah. Iya bagus. Iya. Dan gini Bung, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita sapa dulu teman-teman kita. Iya. Biasa ya, para subscriber, para sahabat. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semuanya sehat-sehat selalu. Senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan rezekinya mengalir deras dari berbagai sumber dan tentunya harus kita tetap semangat. Amin. Baik, Bung Ade Imam. Saya pakai kaos ini nih, Bung nih. Apa itu? Kaos apa itu? Oscar. Apa tuh? STIE. Iftal Huda 2021. Iya. Ya. Ini ceritanya. Sebenarnya saya ini sekolah lagi, Bung. Iya, ya bagus lah. Ya, sekolah lagi. Jadi mahasiswa tertua kayaknya saya. Enggak, kalau belajar nggak ada tua, nggak ada muda. Itu dari buaya sampai liang lahat itu proses belajar terus, nggak ada. Itu dalih, itu namanya dalih usia sebetulnya. Nggak ada. Nggak muda, nggak tua belajar. Ya bagus itu punya. Ya, atas dasar tersebut makanya saya nah kenapa tidak gitu kan, walaupun saya ya udah 21 tahun tapi saya sekolah lagi. Dan saya sekolah juga saya sekolah di STI Miftahul Huda Subang. Baru berapa kali pertemuan ya? 3 kali, Bu. 3 kali pertemuan. Tatap muka apa online? Sekarang mulai tatap muka. Tapi ada beberapa online juga. Online ya. Nah, saya sedikit lupa juga gitu. Cara belajar itu gimana sih gitu. Iya. Ya, apalagi sekarang kan saya harus bisa membagi waktu ya. Dengan dengan aktivitas, rutinitas. Kalau dulu kan waktu masa-masa sekolah memang kita tugasnya melulu belajar dan bermain kan. Iya. Kalau sekarang kan tugas utamanya sebetulnya menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tapi karena saya tertinggal dari sisi pendidikan gitu ya, pendidikan formal, saya mencoba mengejar tertinggal. Nah, saya sedikit lupa cara belajar yang baik itu seperti apa sih, cara belajar yang efektif itu bagaimana mau kira-kira, terutama saya nih di usia yang sudah yang masih muda sih sebetulnya. Kamu harus bisa bagi waktu gitu. Gimana cara belajar ini? Ya udah ini aja ya bahasannya malam ini. Oke. Bagaimana belajar efektif gitu. Kebetulan Bu Ade yang juga anaknya baru masuk kuliah ya? Iya. Gilang ya? Gilang. Ya. Nah, juga sama, saya juga di sini. Seangkatan sama saya. Iya. Seangkatan ya. Iya. Ya itulah. Oke, ya udah. Jadi gini tadi saya harus highlight dulu ya, garis bawahi yang tadi itu. Masalah usia itu kalau belajar nggak kenal usia. Nggak kenal. Selagi kita masih bernapas itu dalam proses belajar. Nggak ada berhenti kalau belajar. Oke. Ya, berarti malam ini kita bahas ini aja ya. Bagaimana belajar efektif gitu. Artinya belajar efektif itu dalam pengertian belajar yang tepat guna gitu. Nanti
resultnya, hasilnya sesuai yang kita inginkan gitu. Artinya kan berarti di sini ada goal, ada tujuannya, berarti belajar yang efektif. Kita belajar supaya materi yang diajarkan tuh kita bisa pahami, itu kan tujuan akhirnya itu gitu. Betul. Artinya kan dengan sendirinya nanti itu nanti korelasinya kan ke nilai, ke kita nanti bisa tepat waktu menyelesaikan kuliah gitu, kayak gitu seperti itu. Iya Bung, kebetulan kan sekarang ini apa yang namanya tahun ajaran baru juga ya, belum lama ya kayaknya ya. Iya, semua. Iya, semua. Jadi cocok nih kalau kita membahas tentang benar. belajar yang efektif. Ini sangat relevan ini. Jadi buat nanti kan para viewers juga kan, yang anak sekolah, anak kuliah bisa ini juga gitu, bisa ngambil manfaat dari ini gitu kan, kita bahas saja. Bahkan itu Bung, motivator ternama di kita, Pak Tunggal Sumringin, dia punya program khusus belajar cara belajar. Ya, itu iya. Benar. Caranya belajar gitu. Cara belajar. Kan nggak ada kan belajar. Iya, belajar buat belajar gitu kan. Belajar cara belajar. Belajar cara belajar, iya. Oke, langsung saja ya. Mungkin nanti ini harus kita bedakan dulu materi ajarnya dulu yang mau kita pelajari apa. Nah itu dulu, karena nanti mungkin pendekatannya berbeda. Mata kuliah ini pendekatannya nanti berbeda dengan mata kuliah yang lainnya gitu. Artinya gini, misalkan contoh kalau di teknik ya, kalau di teknik misalkan ada yang lebih ke hafalan gitu, kognitif itu, misalkan kayak PKN, terus agama, terus tata tulis karya ilmiah. Nah itu lebih kognitif ya, artinya kita menghafal, terus nanti itu yang keluar dari kan itu nanti kayak di ujian apanya seperti itu, hafalan, itu bentuknya hafalan, kita hanya menyimak dosen terus kan menghafal gitu. Nanti berbeda lagi dengan materinya yang lebih ke motorik gitu. Lebih ke motorik. Nah itu tidak hanya hafalan gitu, tapi ada proses berlatih. Yang tadi berarti yang tata tulis karya ilmiah juga itu harus berlatih itu, karena tanpa latihan dia tidak bisa, karena kemampuannya kemampuan motorik gitu. Kecuali kalau yang tadi ya, misalkan pelajaran-pelajaran yang hafalan lah kayak ilmu sosial, itu kan lebih ke hafalan. Tapi kalau beda dengan ilmu eksakta gitu, kayak misalkan kalkulus, terus fisika dasar tuh, kalau yang di teknik tuh apalagi ya ilmu teknik lain lah ya. Nah itu lebih ke harus berlatih gitu, harus latihan mengerjakan soal apa itu nanti bisa. Nah itu dari pemilihan materi juga nanti berbeda pendekatan belajarnya seperti itu. Berbeda. Terus yang kedua, selanjutnya, jadi ketika proses belajar kita harus dikosongkan dulu gitu. Jadi kita ibarat, kita asumsikan kita tuh sebagai kertas kosong. Apalagi Bung Indra sudah terbentuk ya mindset, cara berpikirnya, referensinya dan lain-lain itu sudah terbentuk. Artinya ketika menerima hal baru tentu ada reviews, daya tolak. Daya tolak kan, misalkan dosen ngomong gini gitu, itu otomatis nanti kok kayaknya enggak sesuai kenyataan. Misalkan dia lagi menerangkan manajemen dasar apa gimana gitu kan, dia menerangkan cara mengelola sesuatu bla 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 gitu. Nah sedangkan Bung Indra dengan pengalaman kemarin ketika mendengar ulasan dosen, otomatis ada kadang-kadang bertabrakan gitu, kok kayaknya bukan ini gitu.
Iya. ada diary views. Nah, itu untuk tahap belajar awal dihilangkan. Jadi kita ibarat kertas kosong yang siap ditulisin apa saja oleh dosen itu Iya. strateginya. Strateginya. Jadi kita open minded, dibuka. Semua input kita buka gitu. Seperti itu. Seperti itu, Bung Indra. Berarti ini ya, Jadi, kalau kata pengusaha terkenal di kita tuh, Bob Sadino, kita harus kosongin gelasnya katanya. Jadi gelas kita ya, bukan terlebih dahulu. Tadi kan iya, sama aja. Kalau Bung Adimam kan kosongkan dulu kertasnya gitu kan. Ibaratnya kalau Bob Sadino katanya kosongkan dulu gelasnya. Iya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi kita tuh sebagai wadah yang siap menampung. Kalau misalkan ada reviews, daya tolak, itu nanti nggak sinkron. Terus menolak nanti apa yang dijelaskan oleh dosen, kita tolak terus gitu. Seperti itu. Jadi misalkan contoh soal, kasus misalkan di pelajaran agama, dosennya nerangin masalah teori evolusi dengan keyakinan Ya. di Islam gitu. Nah, itu kan berbenturan. Artinya berbentur. Nah, itu ada daya tolak karena kan referensinya sudah ada dalam pikiran, dosen menerangkan, itu kan menolak. Nah, harus tidak seperti itu. Saring aja gitu. Kita ibarat kosong. Disaring, nanti ada waktunya kita berdebat gitu. Karena kan nanti itu kaitannya sama nilai nanti. Jadi yang diterangkan, terus tugasnya kan harus sesuai dengan yang diterangkan, dengan referensi dari dosen, seperti itu. Iya. Seperti itu, jadi harus kosong dulu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, strategi belajar efektif. Oke. Apapun materinya ya. Jadi, misalkan, contoh ya, besok pelajaran apa gitu, matematika. Nah, kan kita udah punya kisi-kisi nih untuk pelajaran besok. Nah, itu sebelumnya kita pelajari apa yang mau diterangkan besok tuh kita pelajari. Nah, minimal kita sudah punya gambaran, walaupun tidak menyeluruh, tapi cara gambaran kasar kita udah punya. Itu seperti itu. Misalkan pelajaran yang di teknik ya, untuk misalkan kalkulus. Nah, misalkan besok di kisi-kisi udah ada kan nanti yang pelajari ini, misalkan sistem bilangan, terus limit, turunan, diferensial dan lain-lain gitu kan. Nah, itu pelajari dulu. Nah, besoknya ketika dosen menerangkan, otomatis kan kita sudah ada pegangan. Oh iya, tinggal dosen melengkapi apa yang kita pelajari semalam. Jadi nyambung. Jadi dimatangkan, pemahaman dimatangkan. Nah, itu yang ketiga. Terus setelah belajar, jeda waktu gitu, ada berapa jam, apa malamnya. Jadi malam tuh nanti ada 2 yang kita pelajari. Yang pertama, kita pelajari lagi yang diterangkan dosen tadi pagi. Itu. Terus yang kedua, ya diulang lagi seperti malam sebelumnya. Kita belajar lagi buat pelajaran besok gitu. Seperti itu lebih efektif. Nah, ini cara belajar efektif. Jadi bukan sistem SKS. Bukan SKS yang sistem kredit satuan nilai itu ya, bukan ya. Tapi SKS ini sistem kebut semalam. Kalau ada ulangan, ada ujian, baru belajar. Enggak seperti itu. Iya, biasanya kan begitu ya. Iya, bukan sistem kredit semester ya, tapi sistem kebut semalam. Besoknya mau UTS UAS baru digebel sampai begadang gitu kan. Nah, itu kan tidak efektif. Yang efektif itu saving, nyicil, kita nabung, tiap waktu gitu, tiap hari itu nabung.
Seperti itu sih. Jadi dibaca sebelumnya gitu, sebelum besok di. Iya, Karena kan sekarang ada jadwal besoknya. nih. Sekarang saya Nah, misalkan, nah, coba langsung aja ke masuk ini, misalkan. misalnya besok hari, saya kan Sabtu ya. Sabtu, ya. Sabtu pelajaran bahasa Indonesia nih. Ah, Terus pengantar ekonomi mikro ah, sama pendidikan agama Islam. Itu kita baca ah, dulu iya. itu. Kita Iya, baca itu dulu apa kita itunya. cuma baca aja? Ya baca aja itu aja. Karena kan materinya belum banyak kan ya. Artinya kan baru berapa pertemuan ya, belum banyak ya. Ini nggak lagi. Oh ada. Belum banyak materinya. Baca tapi kan kisi-kisi sudah ada. Besok tuh yang mau dibahas apa sudah ada kan. Itu pelajari dulu. Jadi begitu dosen menerangkan sudah tahu gitu. Jadi tinggal connect. Nah nanti setelah selesai belajar, ya setelah selesai kelas kasih waktu gitu kan buat istilahnya buat bernapas lah. Nah, malamnya atau berapa jam kemudian itu di review lagi. Itu sih yang belajar efektif seperti itu, Iya, iya. Jadi nanti hasilnya tepat efektif gitu. Nah ini secara ini ya artinya secara pengalaman ya, secara pengalaman seperti itu. Nah terus ada juga teori-teori tentang belajar, itu mungkin di dunia pendidikan ini udah umum. Jadi ada 4 teori pendidikan. Jadi teori pendidikan dibagi 4 itu, 4 mazhab. Yang pertama konstruktivisme. Jadi teori belajar konstruktif. Nah ini emang sudah dari dulu seperti itu. Jadi belajar tuh ya membangun gitu, membangun pengetahuan gitu, konstruktivisme. Terus yang kedua behaviorisme. Behaviorisme itu asalkan dari tindakan tingkah laku gitu. Jadi belajar dari teori tentang tingkah laku yang menjadi sebuah pengetahuan. Tuh. Apa tadi? Konstruktivisme, behaviorisme, humanistik sebutnya. Nah ini salah satu tokohnya Abraham Maslow itu. Humanistik. Jadi titik tekannya, stretching point-nya lebih pada si murid. Ini teori pendidikan. Terus satu lagi lupa saya apa ya, konstruktivisme, behaviorisme. Ini teori pendidikan yang dipakai di dunia ini, ininya yang dipakai itu. Terus satu lagi lupa, coba saya ngecek dulu. Satu laginya apa ya? Humanistik, udah tadi ya. Humanistik, terus apa ya? Behavioristik. Oh, satu lagi kognitif. Kognitif jadi berbeda ya. Berbeda dengan pengertian kognitif dan motorik tadi gitu. Kognitif itu jadi berdasarkan pengertian, kognitif berdasarkan pengamatan, jadi menimbulkan sebuah pengertian seperti itu. Jadi ada 4 teori tentang belajar gitu. Ini udah umum dipakai di dunia pendidikan, behavioristik, humanistik, kognitif, dan konstruktivisme. Nah, ini teorinya. Nah ini baku. Cuman kan teori ini tidak bisa langsung diaplikasikan. Yang bisa diaplikasikan seperti keterangan tadi itu gitu. Yang kita bahas dari awal gitu. Itu lebih efektif gitu. Seperti itu. Seperti itu Bu Indra. Jadi ada 4 ya Bu? Iya. Konstruktivisme, behavioristik, dari tingkah laku, terus humanistik, lebih ke jadi poinnya lebih ke memanusiakan gitu, si murid gitu. Satu lagi kognitif gitu. Nah oke. Nah masalah belajar saya jadi ingat yang kemarin tuh.
yang kemarin pembahasan kita yang kena badai noise itu. Oh iya. Dweck, Carol S. Dweck, buku mindset. Nah, ini ada hubungannya. Ada hubungan dengan pembahasan ini nih. Di Dweck kan ada mindset, fixed mindset dan growth mindset ya. Pola pikir tetap dan pola pikir berkembang gitu. Kan itu. Nah, ini juga di sini. Oh, bertumbuh. Ini. Bertumbuh benar. Nah, ini. Jadi Dweck tidak membedakan orang tuh dari ini sukses, gagal. Ini pintar, bodoh. Tidak seperti itu pembedaannya. Justru Dweck itu membedakan manusia tuh dari, nah ini udah ngantuk, udah ngantuk ya. Jadi dia membedakan orang pembelajar dan tidak pembelajar. Iya. Bukan membedakan orang ini sukses, gagal. Bukan itu. Tapi pembelajar atau tidak tetap pembelajar. Dan bertumbuh itu berarti pembelajar dan tidak pembelajar. Yang punya fixed mindset itu tidak belajar, bukan pembelajar. Tapi kalau yang growth mindset, ya pola pikir tumbuh, itu ya pembelajar. Nah, justru saya senang tuh dengan sapaan Pak Otong Rosadi di kanalnya tuh, Bung Indra. Di kanalnya dia sobat pembelajar. Nah itu walaupun ini ya, walaupun dianggap biasa gitu, sobat pembelajar. Nah itu memancing kita berpikir, kok disebut pembelajar, sobat pembelajar gitu. Pak Otong tadi kalau dia menyapa viewersnya sobat pembelajar. Kalau sobat bertumbuh, enggak? Sobat bertumbuh gitu. Ya itu kan bahasa si Dweck kan. Wah, berarti Bang Adimu salah satu ini nih, suka nyimak. Ya, saya suka nyimak Pak Otong. Ya mungkin nanti Pak Otong juga nyimak ini gitu kan. Iya. Katanya kapan-kapan pengen itu sama Bang Adimu. Boleh tuh, iya. Iya, ngobrol gini aja santai, bukan ngobrol santai aja. Pembelajaran belajar. Iya, masalah pembelajaran apalah banyak sih. Ringan-ringan aja kayak gini kan ringan nih. Artinya bisa menumbuhkan motivasi belajar untuk para viewers kan. Viewers di kanal Bung Indra kan banyak juga kan yang pelajar, mahasiswa gitu. Jadi artinya bisa termotivasi gitu. Bisa termotivasi. Baik, Mandi. Ngantuk kayaknya. Apa gimana? Nah, oh ada panggilan dari gunung. Apa itu? WA ya? Udah mau jam 10 nih. Bung. Oh enggak kerasa ya? Cepet. Waktu itu. Saking enaknya nih, Bung. Udah lama saking ngantuk. Udah lama kita nggak ngobrol lagi. Iya. Nggak kerasa waktu cepet. Dan tadi ada sedikit trouble. Dan trouble ini setelah saya pelajari ternyata bisa juga. Iya. Nah itu kan belajar. Setelah dipelajari kan belajar juga. Berarti kan memang kita ini harus terus belajar, Bung Adi ya. Terus belajar. Ya oke deh. Ya udah. Ini sebenarnya masih banyak, cuma saya harus menutup dengan kesimpulan ya. Ya, saya dulu. Ya udah. Kesimpulannya, katanya gini. Kalau belajar efektif harus siap. Nah, harus siap menerima hal baru. Harus selalu siap menerima hal baru. Itu aja sih. Itu aja. Baru nanti, ya kan kayak yang tadi itu ya saya analogikan sebagai kertas kosong. Berarti siap diisi. Dengan sendiri kan nanti kan timbul pemahaman baru. Gitu. Ya sebenarnya proses dialektika juga. Kita ada pemahaman, dibenturkan dengan pemahaman baru, timbul pemahaman yang lebih tinggi kan, secara kuantitatif maupun kualitatif itu timbul pemahaman yang baru gitu.
Jadi kita bisa dinilai harus selalu siap menerima hal baru. Hal baru. Harus selalu siap menerima hal baru. Hal baru, ya itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Bu Ade. Iya. Kita telah ngobrol-ngobrol tadi tentang bagaimana cara belajar efektif ya. Agar ada hasil yang kita dapat dari belajar tersebut. Belajar kita, iya benar. Belajar tersebut ada hasil yang didapat, kan? Dan ternyata cukup sederhana ya kalau kita simpulkan menjadi sebuah kesimpulan yang paling sederhana, yaitu kita harus selalu siap menerima hal-hal yang baru. Iya. Begitu. Oke, teman-teman dan Imam, terima kasih telah bersama saya di channel Pemanukan. Semoga konten kita kali ini bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Dan itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.